sekarang sedang berada dalam jembatan transisi. Beberapa perusahaan memang sudah di state sebagai suatu perusahaan yang sudah berkembang masuk ke 4.0, dan rata-rata adalah perusahaan Jerman seperti Schneider Indonesia, ya, Daimler, Siemens itu sudah masuk ke arah 4.0. Nah, di sini adalah mereka bermain ke dalam IoT, cyber physics data, digital twins. Kenapa sih sebetulnya ini untuk mempermudah dalam suatu proses pengambilan keputusan. Jadi kalau dulu ambil data, masukin ke dalam Excel, bikin grafiknya, bikin PowerPoint-nya. Kalau sekarang, kita mau meeting, ya udah buka software-nya, resultnya apa. Jadi tidak perlu yang namanya analisis, tidak butuh bikin grafik lagi, dan tidak butuh untuk melakukan presentation PowerPoint. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang memang sudah berjalan. Jadi kita bikin software-nya agar tidak perlu waktu yang lebih banyak lagi. Untuk masuk ke Industrial 4.0, mungkin saat ini sebetulnya sudah kita lakukan. Seperti contohnya kita mengambil data-data dari ChatGPT, kita kumpulin semuanya, lalu kita lihat, ini data yang bisa kita ambil. Ini adalah keputusan dari beberapa ChatGPT. Adanya interaksi antara kita dengan ChatGPT. Paling simpel seperti itu. Tetapi saat ini, sebagai salah satu contoh aplikasi, adanya saat ini kita mempunyai mesin, kalau nggak salah itu, saya lupa, itu ada di maintenance ya. Jadi pada saat kita datang, kita tinggal menempelkan handphone kita yang sudah ada software-nya, kita tempelkan ke mesin. Mesin itu akan mengeluarkan statusnya, dan dia mau apa mesin itu. Saya untuk memenuhi kebutuhan dan kapasitas, maka saya dibutuhkan maintenance di tanggal berapa. Nah, itu langsung dia menggunakan NFC. Nah, itu adalah salah satu integration ya. Jadi tidak perlu namanya, kalau dulu kita belajar untuk maintenance scheduling, tapi robot itu sudah bisa memberikan maintenance scheduling. Tapi memang di mesin tersebut banyak sensor yang harus ditambahkan, sehingga dia bisa berkolaborasi dengan AI internal, sehingga kita belajarnya nanti sudah internal, software, dan physically-nya. Mungkin karena di sini juga akan banyak ya mahasiswa. Jadi saya kalau ada yang bilang ini mah cuma film doang ya kan. Ini cuma film doang, ini cuma simulasi aja. Basically ini real. Ya, hal yang tidak bisa saya lakukan dan saya kasih show di sini adalah company privasi. Jadi saya mencari data simulation dari luar untuk mewakili. Jadi seperti operator gudang ya, akan digunakan dengan optimalisasi robotik. Basically, yes. Kemarin saya itu baru mencoba namanya skeleton. Skeleton itu jadi seorang manusia yang ditambahkan tangan, kakinya itu saya coba sendiri. Dan this is good ya. Jadi itu bisa proses unpacking ataupun suatu proses assembling jadi lebih mudah. Secara ergonomik dia saat ini masih combine. Jadi dia bisa dibilang merubah badan kita tidak terlalu capek. Jadi crane ya itu mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau untuk yang masih batasnya ya 100 kiloan lah. Nah, untuk teknologinya operator gudang manual digantikan dengan AGV, AS atau RS, ya ini kemungkinan akan hilang bertahap dan ini memang sudah dilakukan. Kemarin itu saya baru dapat tawaran dari supplier, yaitu adanya pengganti AGV dengan menggunakan sistem LiDAR, dan juga itu dia bisa menyimpan sampai 12 positioning. Jadi barang sampai masuk, saya tinggal pencet aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau misalnya saya udah punya polanya, ya udah tinggal sequencing aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harganya berapa? Ya, mungkin 3 tahun BOP return of investment dapatlah seperti itu. Dan kalau misalnya dibilang berarti kita kerjanya apa Pak di sini? Nah, kerjanya kita adalah saat ini masuk ke dalam sistem software. Jadi hal yang saya lihat saat ini adalah teknik industri harus kalau dulu ya, kita kan kalau saya dulu kuliah tuh sebutnya mekatronik. Mesin sama industri sama elektro. Nah, ini sekarang bertambah lagi nih, mesin, elektronik, ya, tambahnya programming. Jadi bisa dibilang kemampuan skillnya tuh harus komplit gitu. Kalau dulu saya cuma teknik mesin sama teknik industri, is oke lah setting CNC. Tapi kalau sekarang bikin sistem di CNC-nya programnya, saya abok, saya bilang, wah saya nggak bisa. Tapi kamu harus bisa, pertanyaannya. Oke, saya coba belajar. Akhirnya saya berinvestasikan waktu saya untuk belajar lagi. Petugas input, digital system, ERP, IoT, benar, ini sudah berjalan karena saat ini receiving menggunakan RFID. Dia tinggal lewat gate, auto check, finish. Maaf, Pak. Oke. Masih ada 4 menit lagi. Oke, apa-apa, tinggal 1 slide aja. Oke, Pak. Lalu supir ya, autonomous vehicle ini di Daimler ya. Daimler itu kan punya anak perusahaan tuh. Anak perusahaan Daimler itu kan Mitsubishi Fuso, Western, Starling ya. Hampir di Indonesia ini banyak, termasuk dengan
Hino saat ini kolaborasi dengan Daimler. Jadi kalau bisa dibilang Daimler saat ini monopoli lah yang ada di dunia ya. Dan teknologinya memang sangat terdepan. Saya sudah melihat ya itu hidrogen sudah mulai masuk, radar dan automation tracking itu sudah mulai dijalankan di Eropa. Di Singapura itu sudah dimulai sekitar 8 tahun yang lalu, tapi masih dalam konsep prototype. Dan kita akan melihat perkembangan ke depannya seperti itu. Petugas dokumen, kalau dulu di Indonesia kita menggunakan HS ya, HS, wah susah nih HS ini. Itu sampai salah HS, nanti di Bea Cukai kita bayar lagi nih, kena denda gitu. Saat ini ada kita kembangkan software sendiri, dokumen masuk, HS hotel langsung terreading. Dispatcher manual, ya itu seperti proses receiving-nya. Nah ini contoh yang untuk mekanismenya. Nah, apa sih yang saya bilang tadi itu seperti inilah. Ini adalah salah satu contoh. Saya tidak bisa mencontohkan Power BI-nya ya, maksudnya yang kami pakai gitu kan. Tapi ini adalah salah satu contoh aplikasi internal yang kami gunakan. Contohnya Power BI seperti ini. Pada saat kami ingin melakukan suatu analysis dalam 1 bulanan, kita nggak perlu bikin PowerPoint, grafik dan yang lain-lainnya. Kita tinggal mentarik data dari sistem scanner RFID, inventory, tarik datanya, kita refresh Power BI-nya, datanya akan tershow langsung. Dan itu sangat-sangat menghemat waktu hampir sekitar 8 jam. Baik mulai dari proses penarikan data, sampai dengan pembuatan Power BI-nya, sampai pembuatan grafiknya, dan show ke manajemen. Jadi pada saat kita manajemen meeting, oke, kita udah nggak bisa bohong tuh, data udah nggak bisa oke, ini kita mainin aja dulu. Nah, ini nanti akan kita naikin, udah nggak bisa. Langsung tershow semua. Yang bikin siapa? Ini yang bikin adalah tergantung. Kalau di bagian logistik, kita punya logistik engineering. Kalau di manufacturing, mereka punya manufacturing engineering. Kalau misalnya IT, mereka menjembatani antara integration-nya dan juga port-nya. Nah, jadi apa yang kita mau kita buat. Dan ini di tempat saya sekarang, ini yang bikin adalah levelan anak 1. Anak S1, waktu itu kita bilang, kita mau seperti ini. Dia, oke Pak, saya belajar Pak. Dia bikin sendiri, dia training. Karena kalau di tempat kami itu ada namanya free training ya. Jadi kita bebas mau training itu seberapa banyak yang kita mau. Jadi di situ nanti diambil tuh, dia ngambil Power Apps, Power BI, dan yang lain-lain. Termasuk saya pun juga harus belajar, karena kita ada kewajiban untuk melaporkan bahwa dalam 1 bulan kita itu sudah mengikuti sekitar di angka 100 jam, nggak nyampe 10 jam lah, 10 jam training. Jadi kita harus knowledge-nya di up terus gitu. Jadi beberapa hal yang saya lihat di sini adalah memang Jepang itu sistem bagus sekali. Secara filosofi and basically knowledge dia sangat bagus. Tetapi saat ini kita ngomongnya sudah ke arah Eropa, itu sudah ngomongnya sudah collaboration ya, lean manufacturing atau dulu itu lean sigma ya, mereka memang sudah menjalankannya ya. Jadi kadang-kadang pas saya bilang, saya kasih information ke mereka gitu, misalnya ini bagaimana cara kita merecord damage part gitu kan. Udah kita pakai board aja Pak. Jadi nanti kalau di board itu kita tulis manual, terus kita jalan sana, kita ngelihat manajemen bahwa ini ada masalah dan kita selesaikan di tempatnya. And they say that hello, this is 2025 ya, we don't need to board again gitu. Maksudnya ya halo, ini 2025, kita udah nggak butuh papan gitu. Yang kita butuhkan adalah semuanya itu terintegration masuk ke handphone kita sampai dengan ke tab kita gitu. Itu yang kita butuhkan untuk mengambil fast decision. Makanya banyak ya, kalau ya siapa namanya, kalau kita sudah main ya PowerPoint, kita jangan mainkan PowerPoint, itu sangat membuang waktu sekali. Tesla ya, mungkin dia juga bilang sudah tidak memainkan PowerPoint. Jadi maksudnya kayak apa sih nggak mainin PowerPoint lagi ya, kita mainnya berdasarkan application improvement seperti ini. Nah seperti ini kita bisa lihat ya, potensi pekerjaan mungkin 5 tahun ke depan. Saya bilang 5 tahun ke depan kita akan ada seperti logistik data analysis, kita butuhkan robotic engineering, digital supply system, blockchain, IoT, logistik of engineering, autonomous fleet supervisor, drone logistik, predictive VMS developer, and logistik analysis. Paling simpel ya, mungkin para mahasiswa ya, paling gampangnya begini. Kalian sebelum lulus ya, saya selalu bilang, coba kalian buka job street, tulis lowongan yang kalian mau, basic requirement-nya apa?
Matching nggak? Nah, pasti nomor satu bahasa Inggris lah ya. Kedua nanti ada yang tambahannya itu kayak Power Apps, Power BI, dan yang lain-lain lah. Art skill-nya apa. Nah, itu coba di-matchingin aja. Kalau misalnya mau matching, nanti setelah lulus kerja, kalian punya hard skill yang bisa dijual masuk suatu company. Seperti itu. Jadi, ya, itulah. Kalau menurut saya untuk menghadapi, kalau misalnya ingin masuk ke dunia otomotif, dan otomotif ini bergerak sedang seperti apa sih? Saat ini otomotif sangat sedang panas-panasnya karena memang masuknya beberapa pesaingnya seperti BYD dan yang lain-lainnya itu. Oke, jadi kesimpulannya dari saya ya, inovasi untuk logistik Indonesia yang lebih baik. Inovasi itu sangat penting. Inovasi itu adalah menentukan ketahanan ataupun improvement dari diri juga. Jadi kita mengimprove diri kita sendiri seperti bahasa Inggris ataupun kita menambah bahasa lagi, bahasa Cina ya, saat ini juga sedang lagi in. Yang diikuti dengan kemampuan soft skill dan hard skill itu sangat-sangat penting sekali. Jadi janganlah merasa puas dengan apa yang ada di sini, karena saat ini mungkin apa yang kita pelajari ini adalah trendingnya di tahun 2025. Tapi kita harus preparation adalah apa sih trending di 2030. Nanti saya 5 tahun lagi lulus, 2 tahun lagi lulus, apakah masukan dari saya mungkin untuk yang para mahasiswa ya, seperti itu. Kondisinya tidak stabil. Oke, mungkin dari saya itu aja sih. Saya ucapin terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Si Pak Devitra. Terima kasih Bapak Adi atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan terkait dengan logistik seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dapat kami lanjutkan untuk pembicara ketiga pada acara siang hari ini.